Untuk kesan saya di IPPNU itu bahagia dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nama saya Lulu Farisah, Ketua Mandataris PC IPPNU Kabupaten Pamekasan masa bakti 2022-2024. Oke, baik. Sebetulnya dari dasar hati saya tidak memiliki keinginan untuk menjadi ketua PC IPPNU Kabupaten Pamekasan, karena memang saya mengetahui bahwasanya menjadi ketua itu sangatlah berat tanggung jawabnya, seperti itu. Akan tetapi karena banyak desakan dari bawah, sebetulnya desakan dari bawah menginginkan saya mencalonkan atau menjadi ketua PC seperti itu. Namun dari dasar hati saya itu saya tidak menginginkan jadi ketua, tapi karena memang banyak yang memberikan memberikan amanah besar, terus banyak yang memberikan kepercayaan ini kepada saya, sehingga saya memberanikan diri untuk izin terlebih dahulu kepada orang tua jikalau orang tua tidak mengizinkan, karena memang faktor saya itu, kendala pertama adalah saya bukanlah orang Pamekasan, seperti itu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah izin terhadap orang tua. Jikalau orang tua mengizinkan, baik, saya akan melanjutkan, seperti itu. Dan alhamdulillah orang tua, keluarga, serta kerabat juga mendukung jikalau saya menjadi ketua, maka saya seperti ini, seperti itu, rekan. Baik. Ini sebetulnya ceritanya sangat panjang sekali, karena pada saat itu saya ketika baru mulai masuk SMA, saya itu SMA-nya sebetulnya di Kabupaten Pamekasan, di SMA Wahid Hasim Parteker. Jadi pada saat itu saya dimasukkan oleh kakak saya ke SMA Wahid Hasim di Pamekasan dan dikenalkan dengan IPPNU pada saat itu, karena kakak atau mbak saya itu adalah alumni IPPNU Kabupaten Sampang, dan dikenalkan ke IPPNU pada masanya Rekanita Eni Setiawati dan Kaderisman, seperti itu. Jadi pada saat itulah saya mulai bergabung, mulai masuk, mulai aktif di IPPNU hingga saat ini, seperti itu. Dan kenapa saya bisa mencalonkan dan berani calon di Pamekasan, karena saya betul-betul kader atau hasil dari pengkaderan Pamekasan, seperti itu. Meskipun saya orang Sampang, tapi kaderisasi saya itu asli di Pamekasan, seperti itu sih. Karena ini adalah permulaan kami di PC IPPNU Kabupaten Pamekasan, kami sebetulnya menginginkan, yang ingin kami upgrade di Pamekasan ini adalah kaderisasi yang lebih the next level lagi, lebih naik lagi. Semula hanya dari tingkatan Makestalakmut, akan kami usahakan untuk bisa Lakut, Latpel, dan yang lainnya, seperti itu. Dan juga kami menginginkan
tidak hanya IPPNU tidak hanya ada di sekolah, di komisariat sekolah swasta, kan, tapi kami inginkan IPPNU hadir di sekolah negeri dan juga pesantren seperti itu, karena memang tujuan kami di sini tidak hanya menginginkan IPPNU di komisariat sekolah swasta saja, tapi di sekolah negeri, karena memang kita sudah ketahui bersama bahwa radikalisme sudah ada di mana-mana, sehingga kita harus membentengi para pelajar NU untuk terus ada di bawah Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi yang kami masifkan untuk periode saat ini adalah kaderisasi, terus dan perawatan kader, dan juga pengembangan IPPNU di kalangan sekolah negeri dan juga pesantren seperti itu. Tentunya kami punya langkah-langkah baru dan juga program-program terbaru, tapi karena kami juga proses penyusunan pengurus seperti itu. Ini kami masih terbentuk pengurus harian seperti itu dan masih proses penyusunan pengurus. Akan tetapi untuk mencapai itu semua, kita memang sudah punya program yang mana adalah perawatan kader. Kita memang untuk saat ini PC IPPNU Kabupaten Pamekasan itu sudah memiliki PAC yang terbentuk dari seluruh kecamatan. Akan tetapi membentuk memang sangat mudah seperti itu, rekan. Akan tetapi yang paling sulit adalah merawat, sehingga kami akan memberikan program-program yang memang bisa diikuti dan juga bisa dilaksanakan oleh beberapa PAC, PK, dan juga PR yang ada di bawah kita. Juga kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang mana akan menunjang program kerja yang sudah kita canangkan pada nantinya seperti itu. Sebetulnya itu hal yang sangat biasa, perbedaan itu sangat biasa menurut saya, rekan. Karena sebetulnya kita IPPNU itu memiliki bidang garap yang berbeda seperti itu. Seperti halnya ketika kita dihadapkan dengan organisasi-organisasi yang kemahasiswaan, keterpelajaran yang lainnya, IPPNU itu menurut saya memiliki bidang garap yang berbeda dengan organisasi yang lainnya seperti itu. Karena di IPPNU itu kita fokus pada pelajar NU. Jadi kita fokusnya kita adalah pelajar NU. Setelah pelajar NU baru pelajar-pelajar pada umumnya seperti itu. Jadi menurut saya strategi saya ketika menemukan hal organisasi kemajemukan yang seperti itu malah saya memiliki kita memiliki teman atau memiliki organisasi lain untuk diajak berkolaborasi seperti itu. Jadi perbedaan itu tidak saya jadikan sebagai saingan, akan tetapi teman untuk berkolaborasi seperti itu. Oke, sebetulnya dengan cara yang seperti ini akan menjadikan daya tarik bagi pelajar putri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pamekasan bahwasanya IPPNU itu ada. Dan saya sudah katakan berkali-kali bahwasanya IPPNU di Pamekasan itu sudah ada di setiap kecamatan. Jadi bagi rekanita yang ingin masuk di IPPNU, silahkan temui kami di setiap kecamatan, di setiap desa, dan juga setiap sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Karena kami akan mengusahakan untuk di periode ini kita akan masifkan di pembentukan dan juga perawatan kader seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita dakwah bil medsos seperti itu, rekan. Jangan lupa ikuti akun kami PC IPPNU Kabupaten Pamekasan. Baik,
Kenapa pelajar Pamekasan itu harus masuk ke IPPNU? Kelebihannya yang ada di dalam itu apa saja? Kelebihan di IPPNU itu sangat banyak sekali menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya, karena tidak di IPPNU itu kita tidak hanya berorganisasi, tidak hanya mencari teman, tidak hanya mencari jaringan, akan tetapi ilmu yang kita dapat di IPPNU itu sangat banyak sekali, mulai dari cara memanage organisasi, cara untuk memanage acara, cara untuk menjadi seorang pemimpin pun juga diajari, meskipun diajarinya tidak secara langsung oleh IPPNU seperti itu. Dan juga di IPPNU itu kita tidak hanya belajar tentang bagaimana Nahdlatul Ulama, bagaimana Aswaja, dan bagaimana IPPNU pada khususnya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana di gender, di kepemimpinan, di keorganisasian, di bagaimana untuk meningkatkan karakter, meningkatkan hal-hal yang memang diperlukan di dalam organisasi. Karena memang di IPPNU itu juga kita akan belajar tentang bagaimana cara kekeluargaan seperti itu. Di PPNU itu tidak hanya tentang organisasi tapi juga keluarga, karena kalau menurut saya pribadi organisasi IPPNU itu adalah rumah dan juga cinta. Tidak sama sekali sih kalau menurut saya, karena pernikahan itu selama pasangan kita merestui atau tidak menganggap bahwa IPPNU itu adalah rintangan atau pengrusak hubungan, itu menurut saya fine-fine saja seperti itu, tidak apa-apa. Karena di dalam ber-IPPNU itu tidak memandang status apapun, selama dia mau mengurusi, selama dia mau ber-IPPNU siapapun, oke, seperti itu. Jadi kalau orang yang memiliki suami, memiliki pasangan itu, selama dia mau dan dibolehkan oleh pasangannya, ya silahkan, ayo kita bangun, ayo kita urusi IPPNU bersama-sama. Ada, jadi untuk usia, karena kita kan organisasi yang berjenjang, jadi organisasinya kita itu ada di tingkatan desa, dusun, sekolah, di kabupaten, di provinsi, dan juga di pusat. Jadi kita itu ada jenjang umur seperti itu. Kalau secara umumnya anggota IPPNU itu adalah 12 hingga 30 tahun seperti itu. Tapi kalau di pimpinan cabang itu kita di pimpinan cabang untuk menjadi ketua itu maksimal 23 tahun. Tapi kalau untuk jadi anggota itu 12 hingga 30 tahun. Baik, jadi itu akan kami usahakan, karena 2 bulan lagi pada Juni ini akan ada momentum yang memang perhelatan besar IPPNU, yakni kongres, yang mana kongres ini adalah momentum untuk mengatur atau mengatur kembali PDPRT yang ada, yang sudah tersebar itu, momentumnya ada di kongres seperti itu. Jadi kami memang PC IPPNU Kabupaten Pamekasan akan mengadakan nanti setelah Idul Fitri, akan mengadakan ngaji PDPRT, bagaimana kami akan
menyerap aspirasi dari teman-teman di bawah di PK, PR, dan juga PAC, apa yang memang akan kami bawa ke Kongres, apa yang memang nanti di PDPRT kita akan tambahi, kita akan kurangi, dan juga apa yang memang penting untuk dijadikan peraturan di PDPRT IPPNU seperti itu. Jadi untuk dibawa ke nasional atau ke pusat itu kami sangat mengusahakan seperti itu. Jadi kami akan mengadakan serap aspirasi untuk PDPRT seperti itu yang akan dibawa ke Kongres. Saya pastikan tidak. Kalau PC IPPNU Kabupaten Pamekasan, saya pastikan tidak akan berbaur dengan politik maupun partai manapun. Akan tetapi jika perorangannya silahkan, saya tidak akan membatasi siapapun untuk berpolitik jika perorangan atau per individu. Tapi kalau membawa nama PC IPPNU Kabupaten Pamekasan, saya tidak ridho maupun tidak mau, dan juga tidak, saya sangat keberatan seperti itu. Tapi jika perorangannya mau berpolitik silahkan, akan tetapi jangan membawa nama atau alma mater IPPNU seperti itu, rekan. Karena IPPNU bukan organisasi yang berafiliasi politik seperti itu, karena kami fokusnya di keterpelajaran kan, bukan di politik seperti itu saja sih. Oke, yang pesan ya. Pesan saya kepada seluruh kader, anggota maupun pengurus IPPNU se-Kabupaten Pamekasan bahwa mari bersama-sama membesarkan, memajukan IPPNU yang ada di Kabupaten Pamekasan. Bantu saya di PC IPPNU Kabupaten Pamekasan untuk memajukan IPPNU di Kabupaten Pamekasan. Untuk kesan saya di IPPNU itu bahagia dan cinta. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rekanita, selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.